Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wassabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang beriman, syukur alhamdulillah channel Khazanah Kehidupan bisa kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi seputar agama Islam. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat terus memahami serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daruqutni. Mari bersama-sama menjadi manusia yang bermanfaat dengan memberikan kami dukungan berupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng supaya tetap selalu update dengan konten yang akan kami berikan. Saudaraku yang beriman, ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kita, ternyata pada masa awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, sebab umat Islam yang masih lemah akidahnya akan lebih percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam keluar dan tidak ada lagi kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur. Karena ziarah kubur itu akan membuat orang yang hidup untuk selalu mengingat kematian dan memotivasi untuk selalu semangat dalam beribadah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadisnya, sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarah, karena akan mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan untuk kalian. Dengan menziarahinya, barang siapa ingin berziarah, maka lakukanlah dan jangan kalian mengatakan hujurat atau ucapan-ucapan yang batil. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal penting dari adab yang perlu diperhatikan ketika berziarah kubur. Yang pertama, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Mengucapkan salam kepada penghuni kubur adalah adab atau sunnah pertama yang harus dilakukan. Ucapan salam ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa yang disampaikan orang yang melakukan ziarah kepada mereka yang telah meninggal. Anjuran mengucapkan salam ini hendaknya dilakukan saat memasuki kawasan kuburan atau hanya sekedar lewat di areal perkuburan. Adapun ucapan salam ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Assalamualaikum ahlaz ziyari minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukmin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Adab dalam berziarah kubur selanjutnya adalah disunahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati para penghuni kubur yang ada di area pemakaman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Wahai orang yang memakai sandal, celakalah engkau, lepaskan sandalmu. Lalu orang itu melihat, dan tatkala dia mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah, maka dia melepas dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang laki-laki yang memakai sandal di kuburan dalam hadis di atas hanyalah makruh
dan tidak sampai pada derajat yang haram. Artinya bahwa masih diperbolehkan menggunakan sandal ketika memasuki kuburan jika memang dirasa tidak memungkinkan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah meninggal dunia, ketika diletakkan di dalam kuburnya dan telah pergi orang-orang yang mengantarkannya, sungguh hamba tadi mendengar suara sandal-sandal mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, berziarah berarti mengunjungi ahli kubur yang sudah meninggal. Salah satu hal yang diberikan kepada ahli kubur yang sudah meninggal adalah doa kita untuk mereka. Karena sesungguhnya tidak ada yang paling diinginkan oleh ahli kubur selain kiriman doa dan amal kebaikan yang dihadiahkan untuk mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur itu sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang keempat, adab lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan ziarah kubur adalah tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adapun yang diperbolehkan adalah dengan berjalan di samping atau di antara pusara kubur. Orang-orang yang melakukan larangan di atas diibaratkan seperti mereka yang duduk di atas bara api. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sungguh, jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, sehingga membakar baju dan menembus kulitnya itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, menyiram air di atas kuburan. Adapun menyiram air di atas kuburan merupakan suatu hal yang juga dianjurkan ketika kita berziarah kubur. Hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat Muslim. Saat ini, kebiasaan ini bukan tanpa landasan hukum, melainkan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan disampaikan oleh Syekh Qotib Ashhardini dalam kitab Mughni al-Muntaj. Disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah sendiri melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Anjuran menyiram air di atas kuburan ini juga dijelaskan dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keenam adalah bersih-bersih kuburan. Tahukah kita, ada hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui, di mana masih banyak pemahaman yang salah di masyarakat mengenai bersih-bersih kuburan. Abu Bakar Utsman bin Muhammad, ahli waris keluarga, ataupun orang lain mengambil atau mencabut pelepah rumput-rumput dan tanaman bunga yang masih hijau, belum kering yang tumbuh di atas kubur. Alasannya dikarenakan rumput yang tumbuh di atas kuburan itu senantiasa berzikir, meminta ampun untuk mayit yang ada di dalam kubur tersebut. Sehingga hal itu akan dapat meringankan siksa kubur. Dan karena itulah mayat bisa senang. Dan ini merupakan hak bagi mayit. Namun jika rumput sangat banyak, semisal sampai menutupi fisik kuburan, maka merapikannya untuk tujuan perawatan itu tidak menjadi masalah. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kata Abu Hurairah, ketika kami melewati kuburan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati dua kuburan tersebut. Maka kami pun ikut mendekati bersama Rasulullah. Tiba-tiba ekspresi Nabi langsung berubah. Sampai-sampai dengan baju gamis beliau bergetar, lalu para sahabat bertanya, "Ada apa, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah kalian tidak mendengar apa yang telah aku dengar?" Kemudian para sahabat bertanya, "Apa yang telah engkau dengar, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, bahwasanya dua orang laki-laki yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab dengan azab yang sangat pedih karena telah menganggap remeh dosa yang telah diperbuat. Para sahabat bertanya, "Dosa apa yang telah mereka perbuat, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka disiksa karena salah satunya dia kencing, akan tetapi tidak mensucikannya atau tidak membasuhnya. Dan yang satunya lagi disiksa karena menyakiti orang-orang dengan perkataannya dan mengadu domba. Karena itulah mereka disiksa dalam kubur." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dua batang pelepah kurma dan diletakkannya pada masing-masing satu di atas kuburan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Apakah yang kamu lakukan itu ada manfaatnya, wahai Rasulullah?" "Iya," kata Rasulullah. "Pelepah kurma yang aku letakkan di atas kuburan tersebut akan selalu berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga azab mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pelepah kurma itu kering." Saudaraku yang beriman, demikianlah beberapa adab dan anjuran yang sangat dianjurkan ketika kita berziarah kubur. Sungguh, ziarah kubur adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi, karena dengan berziarah kubur bisa membuat hati kita menjadi lembut, mengingatkan diri akan kematian, dan menjadikan diri menjadi pribadi yang tidak sombong. Karena sesungguhnya tempat peristirahatan terakhir tiap-tiap manusia adalah tanah yang sangat sempit. Semoga menjadi manfaat. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.